tasih manekung, hati-hati nggih, yang jeli, yang teliti. Karena apa? Karena ketika jenengan mempraktekkan patrap manekung, sesungguhnya panjenengan sedang melatih kesadaran panjenengan. Jadi jelilah di situ, yang teliti di situ, dan seriuslah di situ, atau bersungguh-sungguh. Karena nanti setelah panjenengan selesai manekung, pulang ke rumah, nah yang digunakan untuk bermasyarakat itu. Jangan sampai seperti beberapa kadang kita di luar sana yang sudah selesai manekungnya mengalami ketidaktahuan. Padahal selama manekung hampir tiap hari, tiap malam kadangan bersama saya di sini, dan sebelum pulang setelah selesai manekung, saya selalu memberikan motivasi. Ada beberapa kadang di luar sana yang sudah selesai manekungnya curhat ke saya atau mengadu, Pak Web, walaupun saya sudah selesai manekung dan berhasil mencapai suci, rupanya Romo masih menguji saya, Pak Web. Saya tanya, Romo menguji, kok aneh? Yang diuji siapa? Yang menguji siapa? Memangnya panjenengan mengalami apa? Kok sampai menyimpulkan seperti itu? Jawabannya, ekonomi saya tetap lemah, Pak Web. Ada juga yang ngadu ke saya, ya mungkin karena saya nganggur, Pak Web, nggak punya pekerjaan dan tidak ada pekerjaan, sehingganya ekonomi saya tetap lemah, sama seperti sebelum selesai manekung. Ada lagi yang mengadu dan curhat ke saya, Pak Web, mudah-mudahan saya diberi kekuatan sama Romo agar supaya laku saya, laku suci menuju abadi saya tidak kemomoran. Loh, memangnya kenapa? Soalnya waktu berangkat manekung itu saya jual motor. Pulang manekung, selesai manekung, karena nggak ada motor, jadi saya susah usahanya. Cari usaha ke sana lockdown, usaha kemari lockdown, ujung-ujungnya nganggur, Pak Web, nggak punya penghasilan. Sementara kebutuhan keluarga setiap hari selalu berjalan. Pendapatan tidak ada, penghasilan tidak ada. Ada kalanya saya kepikiran, ada kalanya juga saya takut. Makanya saya minta pangestu sama Pak Web,
agar laku saya kuat dan tidak kemomoran. Dengan beberapa pengaduan atau curhatan dari kadang di luar sana yang sudah selesai manekungnya, itu bagi saya pribadi, itu justru luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Sebab kalau ekonomi kita kuat, kita dalam keadaan bekerja, sibuk bekerja, belum tentu bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena apa? Karena saking sibuknya. Karena saking tidak pernahnya mengalami kelemahan ekonomi. Nah, itu justru malah sulit di situ. Tapi ketika kita nganggur, ketika kita tidak kerja, ketika kita tidak punya penghasilan, ini justru jalan yang paling lebar untuk dilewati, jalan yang paling rata untuk dilewati, sehingga kita berlalunya itu bisa nyaman. Jadi dengan semua itu sesungguhnya Romo itu tidak nguji. Enggak. Dengan semua itu sesungguhnya hasil manekung itu bukan tidak menyelesaikan apa yang menjadi masalah, bukan. Lalu karena apa? Karena kitanya salah sangka. Sudah salah sangka, motivasi selama manekung hingga sebelum pulang dari manekung lupa. Atau mungkin ingat tapi tekniknya yang lupa atau caranya yang lupa. Saya gambarkan kepada diri saya sendiri. Dulu ketika saya tidak punya masalah, itu justru saya sulit. Saya bisa itu karena adanya masalah yang bertubi-tubi. Sebab karena itu, ketika saya ingin mencapai sesuatu, saya selalu mencari masalah terlebih dahulu. Bahkan sampai-sampai saya berteriak, wahai masalah, datanglah kepadaku lebih besar. Sampai-sampai saya berteriak seperti itu, saking rindunya sama yang namanya masalah. Karena dengan masalah itu tadi, saya bisa mencapai sesuatu hal dengan sangat mudah. Khususnya untuk panjenengan yang di sini. Coba perhatikan. Kalau Romo Semono Sastro Hadijoyo itu dijadikan tolak ukur kesempurnaan abadi, berarti semua putra kekudangannya Romo itu bisa seperti Romo Semono Sastro Hadijoyo, manusia pertama yang berhasil menyempurnakan wahyu pancagaib.
Saya ulang. Kalau Romo Semono Sastro Hadijoyo, manusia pertama yang berhasil menyempurnakan wahyu pancagaib, itu harus dijadikan tolak ukur kesempurnaan abadi. Artinya berarti seluruh putra kekudangane Romo itu bisa sama persis seperti Romo Semono Sastro Hadijoyo. Ketika Romo Semono Sastro Hadijoyo hendak mangkat manunggal sampurna, ada beberapa putra kekudangane Romo yang sangat dikasihi oleh Romo Semono Sastro Hadijoyo tersebut, hadir menyaksikan mangkatnya Romo Semono Sastro Hadijoyo untuk manunggal jati. Seluruh yang hadir itu menangis. Seluruh yang hadir itu menangis dan takut. Bagaimana nantinya? Karena orang yang dipuja-puji mati. Jadi tangisan bercampur rasa dan perasaan takut itu menggema, memenuhi seluruh sudut tempat tinggalnya Romo Semono Sastro Hadijoyo. Dan ketika itu beliau menghentikan perjalanan manunggal jatinya untuk beberapa saat. Sudah sekarat, maksudnya sekarat, lalu hidup lagi. Hanya untuk menyampaikan sebuah kalimat seperti ini. Para putra ningsun, jeneng sira aja was sumelang, aja sedih tetangisan. Margo sejatine ora pisahan, sebab Romo manggon ana ing telenge para putra. Kalau dibahasakan NKRI, untuk seluruh putra jangan ragu dan bimbang, jangan takut, jangan sedih, apalagi sampai menangis. Sebenarnya ini bukan tentang perpisahan, sebab Romo itu sudah manunggal di setiap lakunya putra. Lah, dengan bahan ini berarti jika Romo Semono Sastro Hadijoyo, manusia pertama yang berhasil menyempurnakan wahyu pancagaib, yang kehidupannya itu diliputi dengan mujizat-mujizat, anugerah-anugerah, keajaiban-keajaiban yang tidak bisa dinalar oleh nalarnya manusia, itu dijadikan tolak ukur untuk kesempurnaan abadi. Berarti seluruh putra kekudangane Romo itu bisa seperti Romo Semono Sastro Hadijoyo.
sehari-harinya Rama Semana Sastra Hadijaya tiada henti-hentinya memberikan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib kepada seluruh putra, bahkan orang awam yang datang di setiap hari dan setiap malam tiada putusnya. Jadi tiap hari tiap malam yang datang itu enggak ada putusnya. Satu pulang, dua yang datang, dua pulang, tiga yang datang, tiga pulang, satu yang seperti itu tiap hari, tiap malam. Dan beliau nyaris tidak pernah meninggalkan kursinya. Seluruh waktunya hanya diluangkan dan diberikan kepada siapapun yang datang membawa masalah, kemudian minta solusi. Dan semua masalah, apapun masalahnya yang dibawa datang oleh seluruh manusia hidup tanpa terkecuali, bukan cuma putra, orang awam pun banyak. Solusinya selalu diberi wahyu pancagaib. Solusinya selalu diberi kunci. Dan berapapun tamu yang datang, semuanya kenyang perutnya. Semuanya puas medang, puas makan snack, dan puas merokok. Bahkan tidak sedikit yang pulang sengaja minta ongkos atau tidak minta ongkos, itu diberi ongkos sama Rama Semana Sastra Hadijaya. Padahal beliau nganggur, hanya mengandalkan pensiun opsir angkatan laut. Piro sih pensiun opsir angkatan laut per bulannya? Sementara tamunya tiap hari tiap malam ratusan tidak pernah berhenti. Di sisi lain, Rama Semana walaupun ada kalanya dia mengambil buruh tani di sawah, tetap Rama Semana ikut terjun ke sawahnya, mulai dari pembongkaran lahan sampai selesai tanam hingga panen. Ada kalanya ketika buruh tani itu sedang langka karena digunakan oleh orang-orang lain, Rama menggarap sawahnya sendiri. Rama Semana Sastra Hadijaya itu menggarap sawahnya sendiri. Mulai dari bongkar lahan sampai panen. Bahkan hingga sekarang tempatnya beliau beristirahat ketika kerja di sawah itu dikeramatkan, dibuat cungkup, dikeramatkan sampai sekarang. Tempatnya beliau duduk ketika beristirahat setelah bekerja di sawah. Di sisi lain, tidak sedikit orang-orang penting yang menderita sakit dan paranormal pribadinya menebak bahwa
Sastro Hadijoyo. Sehingganya Rama Semana Sastro Hadijoyo diundang oleh orang-orang penting atau pejabat-pejabat negara untuk menyembuhkan penyakitnya. Dari 3 hal yang sudah saya ceritakan ini saja, ini tidak masuk nalar. Nah, kalau ketiga-tiganya itu dilakukan oleh Rama Semana Sastro Hadijoyo, atau yang melakukan Rama Semana Sastro Hadijoyo, lalu yang duduk di kursi menerima tamu ratusan tiap hari tiap malam itu siapa? Yang kerja di sawah itu siapa? Yang bepergian karena diundang itu siapa? Lah, kalau Rama Semana Sastro Hadijoyo ini harus dijadikan tolak ukur kesempurnaan abadi, berarti seluruh putra kekudangane Rama itu bisa seperti Rama Semana Sastro Hadijoyo. Lawang ketika beliau mangkat, beliau berpesan, Rama wis manggon ana telenge para putra. Nah, kalau Rama manggon ing telenge para putra, berarti seluruh putra kan bisa seperti beliau. Kalau beliau harus dijadikan tolak ukur. Artinya lagi, jika ada seorang putra kekudangane Rama yang dipanggil oleh kadang Rama, kita tidak boleh sakit hati. Ya, kita tidak boleh sakit hati. Karena apa? Karena bisa-bisa saja kan, dengan bahan apa yang sudah saya informasikan tadi, karena bisa-bisa saja kan, seluruh putra Rama itu bisa seperti Rama Semana Sastro Hadijoyo. Karena Rama manggon ana ing telenging para putra. Kalau Rama Semana Sastro Hadijoyo dijadikan tolak ukur, berarti seluruh putra bisa seperti Rama. Jadi kalau ada putra dipanggil Rama oleh para kadang, kita tidak boleh sakit hati. Tidak boleh sakit hati. Karena apa? Karena bisa-bisa saja, bukan suatu hal yang mustahil. Sebab karena seluruh putra bisa seperti Rama. Jika Rama itu dijadikan tolak ukur, tapi Rama yang sering saya maksud itu bukan Rama Sastro Hadijoyo. Rama yang sering saya ungkap itu melampaui Rama Semana Sastro Hadijoyo. Melampaui itu. Tapi kalau harus Rama Semana Sastro Hadijoyo dijadikan tolak ukur, bukan suatu hal yang mustahil jika ada putra bisa menjadi Rama. Sebab itu kita tidak boleh sakit hati. Kecuali ada seorang putra mengaku Rama. Ada seorang putra mengaku Rama, tapi perbuatannya tidak seperti Rama, kelakuannya tidak seperti Rama, sifat dan sikapnya tidak seperti Rama, kesaktiannya juga tidak seperti Rama. Boleh dituding.
Tapi kalau dia tidak pernah mengaku sebagai Romo, namun banyak kadang yang menyebutnya Romo karena memiliki sifat dan sikap sama persis seperti Romo, kesaktiannya sama seperti Romo, kelakuannya sama seperti Romo. Arep ngomong apa wae dhewe? Lawang bukan putra itu yang mengaku. Kadang yang menyebut putra tersebut Romo, memanggil Romo. Kenapa kadang memanggil dia Romo? Karena memiliki karakter, kelakuan, sifat dan sikap serta kesaktian-kesaktian atau mujizat-mujizat seperti Romo. Ya, di sini kita harus jeli membedakannya. Di sini kita harus jeli membedakannya. Beda. Saya rasa itu bukan sebuah permintaan, bukan sebuah permohonan. Saya sendiri juga, bahkan saya sendiri, kalau saya sampai bertemu dengan seorang kadang, ini saya sendiri, jangankan orang lain, jangankan putra lain, jangankan kadang lain, bahkan saya sendiri, kalau sampai saya bertemu dengan seorang putra, dengan seorang kadang, memiliki kelakuan sama persis seperti Romo Semono Sastro Hadijoyo, kesaktiannya sama, mujizatnya sama, sifat dan sikapnya sama persis, saya pasti akan memanggil kadang itu Romo. Saya pastikan memanggil putra itu Romo. Apakah itu salah? Lawang sama persis ya. Hanya wujudnya aja yang berbeda. Tapi dalemannya sama persis dengan Romo Semono Sastro Hadijoyo yang pernah kita kenang sejarahnya. Sama persis. Walaupun dia bersikeras, saya bukan Romo, saya putra, saya manusia, tetap akan saya panggil Romo. Kenapa wong edan bagu memanggilnya Romo? Karena putra tersebut berhasil mijilake Romo. Bukankah ini tanggung jawab seorang putra? Jeneng sira sun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Putra ingsun mijilake, mula putra kudu bisa mijilake ingsun. Putra dimijilake Romo, mula putra kudu bisa mijilake Romo. Jika hal ini terjadi, apakah kita akan protes? Bukankah titik akhir laku seorang putra adalah mijilake Romo? Nah, kalau ada seorang putra kekudangane Romo memiliki sifat dan sikap sama persis seperti Romo Semono Sastro Hadijoyo, kelakuannya sama persis seperti Romo Semono Sastro Hadijoyo, mujizat-mujizatnya, kesaktian-kesaktiannya sama persis seperti Romo Semono Sastro Hadijoyo. Berarti putra itu kan berhasil bayar utang. Berarti putra itu kan berhasil mijilake Romo. Loh, apa salah wong edan bagu memanggilnya Romo? Lah wong Romo yang dimaksud oleh wong edan bagu itu bukan Romo Semono Sastro Hadijoyo yang dikubur di Kalinongko, Purworejo. Tapi kalau Romo Semono Sastro Hadijoyo yang dikubur di Gunung Damar, Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, itu dijadikan tolak ukur.
Apa mustahil yang namanya putra bisa seperti itu? Lawang Rama wis manggon ana ing telenging para putra. Merasa mustahil ya bodone dewe. Rugi sendiri kalau merasa mustahil. Kalau kita meyakini Rama Semana Sastra Hadijoyo, lah Rama Semana Sastra Hadijoyo itu berkata sebelum beliau mangkat manunggal jati bahwasanya mulai saiki sak mangkatku Rama wis manggon ana telenging para putra. Nah, kalau ada putra memiliki kemampuan yang sama persis seperti Rama, kenapa kita harus cemburu? Harusnya kan itu dijadikan motivasi, dijadikan inspirasi, bukan dijadikan bahan untuk cemburu. Siapapun dia yang sudah berhasil menyelesaikan manekungnya, ketika bermasyarakat bisa mempraktekkan praktek yang pernah dipraktekkan selama manekung, sudah pasti apapun bentuk gerak-geriknya kui mijile Rama. Lah kalau Rama yang mijil, apa yo iya nganti ekonomi ini lemah kui mau. Ini maksud saya. Nggak mungkin ekonomi ini lemah. Lawang Rama Semana Sastra Hadijoyo tamune atusan dina mengi ora tau pedhot, wetenge wareg kabeh nganti turah-turah segone ning pawon. Ngono e balike jek disangoni. Kok berkata ekonominya lemah? Kan mustahil. Bisanya mengalami itu berarti gagal mijilake Rama, gagal mempraktekkan praktek yang pernah dipraktekkan ketika manekung. Nah, untuk yang masih manekung berhati-hatilah, bersungguh-sungguhlah, panjenengan sedang melatih hal ini. Lah hal ini nantinya berguna ketika panjenengan sudah pulang di rumah, di saat bermasyarakat dan berkeluarga. Nah ini saya ungkap selalu, tiap hari, tiap malam, selama manekung, plus sebelum pulang selesai manekung, itu saya ulang lagi. Lah kok nganti ngalami kaya ngono? Berarti ketika wong edan bagu itu ngoceh, neng di kesadarane edan tenan. Kesadarane neng di selamat. Kesadarannya enak Pak, bet tetep manggon. Neng kesadaran kadaluwarsa. Sing ora tau mbok update, dadi nek ketinggalan zaman. Aduh. Oke Pak Bob, saya ngaku kalah. Beri solusinya. Siapa takut? Ngambil bahan, saya mengambil bahan ketika panjenengan mempraktekkan teknik-teknik manekung. Ketika dimulai dari sore, tahap awal panjenengan mempraktekkan patrap samadhi mijil sowan. Saat bersamadhi, kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya proses. Selain kesadaran dinonaktifkan. Kira-kira gitu nggak? Selain kesadaran dinonaktifkan, yang aktif hanya kesadaran, dan itu pun kesadarannya hanya digunakan untuk menikmati rasanya
ke satu titik saja. Kedua, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi sabdo sejatine satriya, di sini ada dua ya, ada dua spiritual. Sebelum sabdo sejatine satriya dipraktekkan, itu kan patrap samadhi mijil soan terlebih dulu. Sama, ketika patrap samadhi mijil soan, kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya proses. Ketika proses berakhir, tidak dipalungguh, langsung bersambung ke sabdo sejatine satriya. Setelah kesadaran menuju satu titik rasanya proses, dialihkan lagi menuju titik lainnya, namun masih tetap seputar rasanya napas. Diperpanjang, artinya diperlama di sini. Perjalanan kesadaran menuju satu titik itu diperpanjang ketika kita patrap sabdo sejatine satriya. Begitu juga ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sejati. Kalau dihitung secara total, berapa kali kita melatih kesadaran kita hanya untuk menuju satu titik saja, coba. Kok nganti ora hafal? Hafal Pak Web. Nah, kalau hafal, yang mbok dipraktekkan ketika bermasyarakat dan berkeluarga. Caranya praktek, Pak Web. Nah, aku mau mulane ketika wong edan bagu ngomel-ngomel, ngoceh, kesadarannya ning endi? Prakteknya sama. Hanya saja sudah pasti bahannya yang berbeda. Karena ketika kita manekung, yang digunakan jadi bahan kan rasanya proses, rasanya napas, kan ngono. Nah, kalau di luar manekung, ya aja rasanya proses yang dinikmati. Rasanya apa yang dialami, apa yang dihadapi, apa yang jadi masalah. Praktek ini kalau orang sibuk kan angel. Kalau orang sibuk kerja kan susah mempraktekkan itu. Jadi kalau nganggur, nggak punya pekerjaan, nggak ada pekerjaan, nganggur, justru itu waktu yang sangat luar biasa. Romo memberikannya kepada kita. Nah, kalau Romo memberikan kesibukan kepada kita, belum tentu gampang prakteknya. Apalagi opo-opo keturutan, luwih angel mana? Paling isone matur nuwun, matur ngono tak. Untuk menyalurkan, untuk mengalirkan, untuk menyambungkan, untuk mengarahkan kesadaran belum tentu gampang. Isone ngucap matur nuwun tok, lah apa-apa keturutan. Ekonominya kuat katakan. Pengen apa keturutan, pengen apa keturutan. Ya wis mutar matur ngono tok toh. Nggak punya waktu untuk mempraktekkan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dengan ekonomi lemah, dengan sikon nganggur, justru itu kesempatan emas harusnya untuk saya. Prakteknya Pak Web, prakteknya aja ngoceh hai. Oke. Bosen aku ngrungokne omongan sampean. Prakteknya Pak Web. Oke, praktek sekarang. Prakteknya ini loh bro. Ambillah sampel ketika panjenengan manekung. Satu misal contoh, saya nganggur nih. Oh nyata orang contoh panjen nganggur aku ya. Alah. Ya memang saya nganggur. Saya nganggur nih. Tapi yang namanya manusia hidup, mau nganggur mau tidak,
kebutuhan ragawinya tetap terus berjalan tanpa henti selama 24 jam full. Ya kira-kira. Ini terlepas dari nganggur atau nggak nganggur loh, kaya atau miskin, padahal kebutuhan ragawinya tetap on selama 24 jam full. Tapi saya ngambil sampel nganggur, soalnya keluhannya soal nganggur kan. Nganggur nih, kebutuhan ragawi tetap berjalan, ditambah kebutuhan keluarga kan. Apa sih yang dipraktekkan setelah manekung? Ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa kunci. Tekniknya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Artinya setiap gerak-gerik yang terjadi harus tersadari, harus ternikmati. Nganggur ki praktek, nganggur. Nah, karena sedang praktek menikmati apapun itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, mestinya kan ayo orang pedot maca kunci toh, iya kan? Mestinya tidak putus membaca kunci dalam hati. Putusnya bacaan kunci karena berhasil menikmati sesuatu yang sedang dialami. Karena ketika berhasil mengalami sesuatu, menikmati sesuatu yang dialami, kita wajib mengucapkan matur nuwun. Artinya bacaan kuncinya kan putus di situ. Setelah itu kunci mana? Pak jaluk sangune Pak. Nganggur nih, ya enggak? Nganggur, namanya orang nganggur ya orang duwe penghasilan. Margo orang duwe penghasilan, ojo maneh isine dompet, rokok ayo orang duwe. Kira-kira gitu enggak? Apalagi sampai berhari-hari, berminggu-minggu nganggure, atau berbulan-bulan, wis pasti kuwi golek tegesan rokoknya. Disambati anak, Pak njaluk sangune, wayahe waktunya anak berangkat sekolah, anak nembung, Pak njaluk sangune. Karena sedang menikmati sikon apapun yang sedang dialami, artinya kan sedang berkesadaran di situ. Ketika salah satu indera kita mendengarkan suaranya anak, Pak njaluk sangu, kuwi mesti ono rasane loh. Kalau sampai nggak ada rasane, wah ya berarti dudu bapakku, mungkin anak oleh nemu atau anak oleh selingkuh. Kalau memang itu nyata-nyata anak kandungnya, anak asli anak kandungnya, mesti kroso ketika disambati anak arep mangkat sekolah, Pak njaluk sangune, mesti kroso. Kira-kira gitu enggak? Nek nganti gak kroso berarti kuwi mau anak jadah. Lah, rasa yang timbul hasil dari terdengarnya suara anak sing njaluk sangu, lah kuwi sing dinikmati. Kaya dene ketika menikmati rasane proses, rasane napas di saat manekung, terus nikmati. Berhasil menikmatinya, aja ngucap matur nuwun, lawang kuwi masalah. Lah terus ngucap apa? Lah anak kan njaluk sangu, sangu yang dimaksud sama anak itu kan duit. Lah lha mbok ngucap apa duit? Sik Pak Wet, sik. Yang dinikmati ini rasa apa Pak Wet? Allah Gusti Pangeran Diponegoro numpaki jaran melayu ning etan sak paran-paran kejegur jurang. Ketika disambati anak njaluk sangu tur
bener-bener sadar kalau kita itu ndak punya apa-apa, kuwi rasane piye? Apakah rasanya menyenangkan, menggelikan, atau lucu? Ketika anak sambat jaluk pak jaluk sangu iki lho rasane piye? Enak pura rasane? Sedih apa ora? Sedih apa seneng? Lah rasa itu yang dinikmati. Nah kalau ketika anak muni pak jaluk sangune kok rasane lucu, no rasa lucu kuwi nikmatono. Nah nek rasane sedih, nah sedih, rasa sedih kuwi mau nikmatono. Terus nikmati sampai berhasil menikmati. Tandane berhasil menikmati piye Pak Wet? Tandanya berhasil menikmati, kita bisa menikmati kesedihan. Rasa sedih yang timbul karena anak sambat jaluk sangu, berarti kita berhasil menikmati. Dan ketika berhasil menikmati, karena ini masalah, ngucape ojo matur nuwun, sabdone ojo matur nuwun. Anak jaluk sangu kan maksudnya duit, orang mungkin gelem disanguni utis. Ya sing diucap ya duit, sing disabdakake ya duit, aja matur nuwun. Kan ngono. Satu misal contoh mana? Mungkin kurang satu ya kurang. Saya kasih contoh mana? Namanya orang nganggur, namanya kepala keluarga nganggur, ndak punya penghasilan apa-apa, kebutuhan keluarga, kebutuhan ragawi pribadinya terus berjalan, mesti masalah bertubi-tubi. Kalau diri pribadi, ada kalanya iya, ada kalanya tidak, karena sedang laku. Nah anak istri kita kan belum tentu ikut laku, artinya kan belum tentu memahami. Tapi istri saya juga ikut laku Pak Wong Puto. Oke, istrimu ikut laku, oke, dan saya percaya. Tapi sak laku-laku nih istrinya panjenengan, dia itu perempuan. Istri panjenengan itu perempuan, mau hebat atau kaya ngopo laku nih, tetep wedok, orang mungkin lanang. Nek lanang orang mungkin gelem gue. Kan mana? Nah, lah maksudnya apa Pak? Kok maksudnya apa biasa? Perempuan wedok kui filosofi ne tulang rusuk. Ngerti tulang rusuk ki apa? Tulang rusuk ki tulang ki balung, rusuk ki ego. Tulang rusuk berarti balungnya ego. Masih belum paham juga? Yang namanya tulang rusuk itu ndak punya hati, ndak punya otak, ndak punya pikiran. Najan to lakune dhuwur, nek lipene entek mesti ngomel, margo gak duwe pikiran. Kira-kira ngono ora? Yang namanya tulang rusuk kan gitu, sudah bengkok, nggak punya pikiran, nggak punya hati. Jadi dia nggak akan mau tahu, walaupun dia putra romo, walaupun dia laku dan lakunya hebat, tetap saja di saat-saat tertentu, ketika lipennya habis, ketika bengesnya habis, ketika bedaknya habis, mesti mencu. Apalagi berasnya yang habis, Pak. Ya kan? Pak, ben bengi melangkring aku apa arep mbok pakani watu. Ngono. Nah, ketika istri berkata seperti itulah, rasa yang muncul itu apa? Bagaimana? Sedih, lucu, enak apa enggak enak? Nah, rasa yang muncul ketika Pak ben bengi melangkring aku apa arep mbok pakani watu. Nah, rasa kuwi sing dinikmati. Kalau sudah berhasil menikmati rasa yang muncul ketika sang istri mengeluh, ketika sang istri protes, yang dijadikan keluhan dan dijadikan protes itu apa? Perkara beras atau perkara benges? Nah, itu yang disabdakan, itu yang diucapkan. Jangan terima kasih. Lah wong kuwi masalah kok terima kasih.
Ya mumet wong masalah kok diterima kasih. Masalah itu diselesaikan, bukan diterima kasih. Kalau bukan masalah, matur nuwun. Tapi kalau masalah, sabdakan apa yang menjadi masalah. Nah, hal tersebut kan tiap selama manekung dilakukan, tiap kali patrap. Ya caranya sama, hanya titiknya yang berbeda. Kalau ketika manekung yang menjadi titik rasanya proses dan rasanya napas. Nah kalau ketika bermasyarakat, ketika berkeluarga, ya itu yang dijadikan titik. Kan ngono. Pak, bukan seperti ini Pak. Awan bengi aku mbok tumpai tapi wetengku luwe loh Pak. Lah terus nangis bareng. Lah bukan begitu loh, piye iki ceritane. Disambati bojo kaya ngono lah malah nangis bareng, pusing bareng. Romo sedang menguji kita, Dek. Wah. Rasio. Iya ya Mas. Romo lagi nguji awake dhewe. Muga-muga awake dhewe kuat ya Mas. Bullshit. Parah itu. No kok Romo nguji, memangnya yang diuji siapa, yang nguji siapa? Aneh men. Apa mana kok wis rampung manekung berbicara ujian, waduh nol banget. Bukan 0, kosong. Piye iki wong-wong iki? Lah wong tiap hari tiap malam saya ngoceh-ngoceh di sini, ngomel-ngomel di sini tentang itu. Ketambahan lagi sebelum pulang setelah selesai manekung, saya motivasikan lagi, saya ulangi lagi sebagai motivasi supaya ndak lupa. Emangnya gue tempat curhat ya? Curhatlah pada dirimu sendiri. Wong-wong gijang. Gampang itu Mas, asli. Justru malah itu buat saya itu tangga yang paling jalan yang paling pentol itu. Karena apa? Karena ketika kita mengalami itu berarti kita itu sedang keluar dari zona nyaman, zona aman. Kita sedang berada di luar situ. Nah artinya ketika kita menghadapi sesuatu, lah itu loh bahan dari Romo buat kita untuk mijilake Romo. Beras entek itu bahan dari Romo untuk putra supaya putra bisa mijilake Romo. Anak jaluk jajan itu bahan dari Romo buat putra agar putra bisa mijilake Romo. Itu kesempatan yang sangat bagus, sikon yang sangat bagus. Ditagih rentenir, wah malah ngene. Nah, itu justru bahan yang luar biasa dari Romo buat putra agar putra bisa mijilake Romo dengan sangat mudah. Kenapa saya katakan dengan sangat mudah? Jenenge wong duwe utang, suwi namanya orang punya hutang, lama tidak bisa melunasi hutang. Yang menghutangkan mesti ngamuk-ngamuk tuh, raimu picak nyam. Aku rasanya kan campur isin sekolah, kan gampang menikmatinya. Gampang. Kowe iki ora usah dadi lanang dadi wedok ae, nek dadi lanang kudu iso kerja, iso baleni utang raimu. Iki kan loro nepol seneng ngono. Isine nganepol. Ya kan? Ya kan gampang nikmatnya. Lunas utangku. Matur nuwun. Ala yo ora lunas utangku. Lah wong matur nuwun kan lah masalah kok dimatur nuwuni. Selesai doang tapi enggak lunas. Iki piye bocah-bocah iki. Kan gitu. Aduh Gusti Pangeran Diponegoro numpak jalan. Ini penting buat panjenengan. Makanya untuk panjenengan yang masih menekung, latih semaksimal mungkin. Karena itu nanti yang panjenengan gunakan ketika panjenengan bermasyarakat, ketika panjenengan berkeluarga.
Aja nganti kaya sing ning jaba kono ya, ada beberapa kadang seperti itu. Aduh, saya bilang, piye wis manekku. Ono sing arep njaluk mijilake duit tok. Piye karepe. Semakin kita terhimpit, semakin mudah mijilake Rama. Kunci diwaca ping 7. Pitu kejepit metu. Metu apa nih? Metu Ramane. Lah sampean metu banyu uripe. Metu Ramane, sing metu ki Ramane. Sebab itu kunci diwaca ping 7, maksude kejepit metu. Ditagih hutang, disambati lipen bojo, disambati anak jajan, itu kan bentuk jempitan-jepitan. Itu bentuk jepitane. Iya ya Pak Beb ya, lali. Nah, praktekkan. Rama Semana Sastra Hadijoyo bisa seperti itu, artinya seluruh putra bisa. Wong Edan Bagu bisa seperti itu, artinya seluruh kadang juga bisa. Sebab Rama wis manggon ana ing telenge para putra semenjak beliau mangkat manunggal jati. Nah, kalau yang sedang tidak ada masalah dan tidak bermasalah, latih terus, tetap akan mengalami berbagai macam rasa, beraneka rasa. Duduk jublek nganggur ning berase tetep akeh ora tau kelong, tetep ada rasanya. Duduk jublek suwi kuwi kan ya kesel, bokonge ya panas. Lah kuwi nikmatono terus, dinikmati. Berhasil menikmati, matur nuwun Rama. Karena bukan masalah. Nah, kalau yang dialami, yang dirasakan, dinikmati masalah, ya aja ngucap terima kasih, aja ngucap matur suwun. Apa yang jadi masalah itu yang disabdakan. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kan prakteknya gitu. Menyalurkan kesadaran ke sesuatu masalah atau bukan masalah. Nah, caranya menyalurkan Pak Bob, menikmati, nggak usah neko-neko, cukup nikmati aja. Ketika kita mau menikmati sesuatu, entah itu masalah atau bukan masalah, otomatis di luar rancangan kita, kita sudah menyalurkan kesadaran kita ke sesuatu itu. Tandanya kesadaran kita sudah sampai ke sesuatu itu, kita bisa menikmati. Coba tidak berusaha menikmati lagi, kita bisa menikmati sesuatu itu, berarti kesadaran kita sudah sampai kepada sesuatu itu. Nah, tinggal sesuatunya masalah apa bukan. Kalau bukan masalah, matur nuwun. Kalau masalah, berarti apa yang jadi permasalahan itu yang disabdakan. Ngono lho, Bro. Jengkel ke Pak Wai begini. Aku yang gatel ke karo sampean. Sampean yang gatel ke. Aku bengok nganti kentekan suara, enggak mudeng-mudeng. Nah, panjenengan yang sudah selesai manekung kan panjenengan enggak sendiri. Ada kadang yang lainnya yang sudah selesai, yang kemungkinan satu daerah sama panjenengan. Datangi beliau, aja asa asih asuh, ojo ajak gosok dinoso ya.
diajak asah asih asu, bukan diajak gosok ginosok. Sing jenenge gosok ginosok kuwi panas. Dadi aja gasak ginosok. Jaan asah asih asu, rembug nebar kesadaran rasa, tresno welas asihe Rama. Jadi kuat ora dilek dhewe. Nah nek dilek dhewe lah bentuk menebar kesadaran cinta, rasa cinta kasih sayangnya Rama di mana lah dimbok lek dhewe. Asli Romo tidak kurang-kurangnya memberi bahan kepada kita agar supaya kita bisa mijilake Romo. Kitanya aja yang tidak mau melewati, tidak mau menggunakan bahan itu tadi, malah didadekne masalah bahannya. Lalek pas melaku dicegat uang nggak warit ya Pak Web, dan nikmati rasanya wedi mergo opera kesuwen Pak Web di arit dhisik aku kok belum berhasil menikmati rasane wedi mergo weruh arit, aku wis diarit dhisik. Yo, itu ruginya jenengan sendiri. Bawang kejadian yang tidak terjadi dan belum tentu terjadi kok dipikirin. Ya rugi sampean sendiri. Dan kemungkinan besarnya bisa terjadi seperti itulah karena sudah disabda. Karena sudah disabda, bisa jadi terjadi. Milik kita itu saat ini. Tadi itu sudah bukan milik kita. Nanti itu belum milik kita. Milik kita adalah saat ini. Jadi syukuri saat ini, jalani saat ini. Enggak tanpa harus tanpa harus terbebani tadi dan musingin nanti. Lawang nanti itu masih belum milik kita, tadi sudah bukan milik kita. Ngapain kita pusing-pusing mikirin itu? Milik kita itu saat ini, milik kita itu saat ini. Jadi syukuri saat ini, nikmati saat ini, jalani saat ini, tanpa harus takut tentang tadi dan meragukan tentang nanti. Senengane ribet tak bocah-bocah gimana? Ngomong apapun itu tinggal nikmati. Aslinya kan sederhana banget, apalagi sudah selesai manekung kan? Lawang sudah terlatih di situ, sudah pernah berlatih dan sudah terlatih di situ. Aslinya sederhana, menghadapi melakukan bermasyarakat, melakukan berkeluarga itu sederhana banget. Apapun itu tinggal nikmati. Jika bukan masalah, matur nuwun. Kalau masalah, ucapkan apa yang jadi permasalahan. Sederhana aslinya. Mengwedi karo ayang-ayangi dewi. Kalah sama bayangannya sendiri. Takut sama bayangannya sendiri. Orang duwe beras lho Pak, awas engko bengi ora tak wene jatah. Nah, ora tak wene jatah iki sing dadi masalah.
kesadarane marga ora diwene jatah engko bengi. Gugur kesadarane wis rontok kabeh. Lah itu padahal itu kan anak tangga, harusnya kan orang duwe berase kuwi yang dijadikan anak tangga, bukan takut nanti malam ndak dikasih jatah. Oh, alah Gusti. No. Piye bocah-bocah iki jan? Kalau harus dipersimpel dan dipermudah atau disederhanakan, apapun masalahnya, solusinya dinikmati. Ngono. Ya, kalau harus dipermudah, dipersimpel kan, apapun masalahnya, solusinya dinikmati. Berhasil menikmati, peng, kan ngono. Penge kuwi mau. Nggak usah macam-macam. Awas engko bengi tekak duwene jatah, oh, takut deh. Menghadapi ketakutan karena nanti malam ndak dikasih jatah, patrap kunci. Alah, patrap kunci nego demi jatah engko bengi. Piye bagaimana kepriben Rika? Apapun masalah panjenengan atau bukan masalah panjenengan, solusinya dinikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jika itu masalah, sabdakan masalahnya. Jika itu bukan masalah, ucapkan terima kasih. Selesai. Aslinya sederhana banget. Mong sampeane sing keweden karo ayang-ayange dhewe, ya ki mau margo bengi ora diwene jatah ki. Aduh. Bukan itu yang saya takutkan Pak Web. Besok rumahnya besok rumahnya disegel, itu yang jenengan jadikan masalah. Ketika panjenengan besok mau dibawain preman, besok rumahnya mau disegel buat jaminan, iku kan ono rasane. Nah, ketika mendapat informasi itu, rasa yang muncul itu rasa yang bagaimana? Rasa enak apa tidak enak? Jika rasa enak yang muncul setelah mendapatkan informasi itu, ya rasa enak itu yang dinikmati. Karena itu masalah, sabone ojo matur nuwun. Ngono. Nah, ono ning ngarepku tak cokot irunge sampean. Gemes aku. Setelah selesai manekung, karena panjenengan sudah berhasil mencapai suci, artinya panjenengan aslinya itu bisa mijilake Romo, itu aslinya panjenengan bisa. Nah, tinggal panjenengannya mau apa enggak mijilake Romo. Nah, kalau mau, apapun permasalahannya nikmati, enak enggak enak. Karena apa? Karena itu cara atau teknik mijilake Romo. Nah, tekniknya caranya wis dinggo, ya karek dimijilake. Nah, caranya mijilake apa yang jadi masalah? Nah, itu kan masalah tuh Romo. Tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya tidak ada Romo. Tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya tidak ada Romo. Jangan kok anggap di dalam masalah itu nggak ada Romo. Aduh, piye sampean iki? Bahkan tai ayam tembel. Bahkan tai ayam sekalipun itu loh ada Romo di dalamnya. Piye sampean iki? Ya percaya dilaten. Piye? Apapun itu, nah itu sarana dari Romo buat panjenengan agar panjenengan bisa mijilake Romo.
Nganti gogis aku ngoceh. Ya. Sudah, kayaknya itu udah lebih dari cukup lah. Tinggal panjenengan. Ini sebenarnya perkaranya itu perkara mau atau tidak, berani atau tidak. Kalau panjenengan mau, berani, bisa. Kecuali kalau panjenengan tidak mau, berani. Lawang sudah selesai manekung, sudah berhasil mencapai suci, sudah membuktikan sendiri dan mengalami sendiri bahwa sejatinya hidup itu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Lah kok isi pusing karo wedi? Kok tidak berani mijilake Rama? Rugine jenengan manekung. Panjenengan bisa, karena panjenengan sudah selesai manekung. Artinya panjenengan sudah berhasil mencapai suci, dan panjenengan sudah mengalami sendiri, menyaksikan sendiri suci sejatine urip kuwi ora ono apa-apa ora ono. Kan panjenengan mengalami sendiri, menyaksikan sendiri. Action. Oke. I love you untuk panjenengan. Oh, tak lampu gue kan. Selamat rahayu, sukses.